itu Romo. Kedepannya akan semakin membaik. Amin, semoga. Banyak sesepuh yang mengatakan bahwa ini terkait dengan Pilpres 2024 Romo. Banyak yang mengatakan bahwa nanti setelah Pak Jokowi itu dipimpin seorang wanita. Dari Romo Edi sendiri bagaimana itu? Kalau saya laki dan perempuannya tidak jelas gambarannya gitu. Tapi dari unsur ratu lan patie, jadi artinya ratu lan patih itu kalau diterjemahkan presiden dan wakilnya gitu ya. Iku sik Jawa. Masih Jawa. Masih trah Jawa. Jadi ini masih akan dipimpin oleh Ratu Jawa. Ratune Ratu Utama, patihe Patih Linuwih. Niku Rama, kenapa Pak Presiden Indonesia selalu yang terpilih itu orang Jawa? Rata-rata. Ya, mungkin juga karena pertama itu tidak aneh karena kita memang masih ada di pemerintahan Jawa, ning bumi Jawa. Lah tidak tahu nanti entah 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Lanjut Mas. Niku napa? Adakah unsur spiritual dalam terpilihnya orang Jawa sebagai presiden? Tentu orang Jawa itu tidak pernah terlepas dari spiritual. Janji dalem. Nuwun sewu, ini agak kemunjun saidik. Janji dalem Kanjeng Ratu Kidul dengan Panembahan Senopati kala itu. Ingsun bakal ngemong trah turun Panembahan Senopati nganti bumi Jawa. Lah dari sini itu mungkin kalau ditarik garis benang merahnya yang ada kaitannya dengan orang Jawa ya dari situ. Nah terus itu Romo, kok kenapa selalu dikaitkan sama Ratu Kidul terus tiap presiden itu? Rat itu artinya jagat. Tu itu tunggal. Terus kidul kuwi papaning samudra sing jembar. Dadi kena apa kok kudu saben presiden utawa ratu kok digadhong karo Ratu Kidul. Nek dadi ratu kuwi duwe ati sing jembare kaya samudra. Niku ya maknae. Dadi samudra kuwi ana sangkrah ditampa, ana batang ditampa, ana iwak apik ya ditampa, ana iwak ala ya ditampa. Kuwi sing diarani adil paramarta. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi niku napa? Adilnya ya belum tercapai sampai saat ini Romo. Ya, kalau manusia itu selamanya tidak akan pernah merasakan atau bisa mendapatkan keadilan. Karena adil yang hak itu adalah adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya geser terkait dengan manitis Romo. Banyak orang yang meyakini bahwa orang itu bisa manitis, bisa reinkarnasi. Reinkarnasi itu apakah semua orang akan reinkarnasi atau bagaimana? Tergantung dari perilaku
manusia tersebut. Dan sekali lagi tentang reinkarnasi atau manitis ini, meskipun dari sebagian orang tidak percaya, tapi kalau saya percaya, karena saya merasakan. Karena saya merasakan. Jadi contoh seperti ini, si A dalam kehidupannya mungkin ada perjalanannya yang kurang sempurna, maka kepulangannya tidak diterima, dikembalikan lagi untuk mencari sangkar yang baru, dibalekno golek kurungan anyar. Jadi ini terbukti darah daging saya punya orang tua. Ini pada masa mudanya pernah terkena letusan petasan. Sampai meninggal? Enggak. Jadi pernah kena letusan petasan. Petasan itu dimasukkan ke dalam berdekatan dengan toples. Ya, berdekatan itu. Ketika meledak, toples itu mengenai punggung, entongnya itu tidak bisa hilang sampai melempuh, tidak bisa hilang, berbekas. Nah, setelah bapak saya pulang ke rahmatullah, saya mempunyai anak yang ciri-cirinya persis dengan almarhum bapak saya, kelakuannya, matanya, tuh iya, dan bekas letusan petasan itu kayak juga gitu, Romo. Iya, bentuknya juga seperti itu. Lah kok apal banget karo gegere bapakmu, lah wong bapakku sing mijeti aku saben bengi. Iya, otomatis to ya. Apal. Dan seperti itu pula anak saya. Dan kelakuannya juga sama. Nah, itu. Dan hal inilah saya menjadi percaya bahwasanya manusia itu diberi kehidupan lagi untuk membenahi perjalanannya yang mungkin yang belum selesai. Benten nggih kali manitis kali reinkarnasi ini benten nggih. Kalau reinkarnasi itu perjalanan sempurna. Reinkarnasi adalah perjalanan sempurna. Si meninggal ini pulang dan karena melihat ingin menata kembali, maka dia mendapatkan izin untuk dilahirkan kembali. Atas Bung Karno ngeten niki reinkarnasi napa pripun, Romo? Sebagian orang ada yang mengatakan Bung Karno itu adalah reinkarnasi dari leluhur terdahulu yang memimpin negara di Nusantara. Tapi jika melihat keelokan-keelokan yang dialami Pak Soekarno, itu kayaknya ya iya gitu. Sampai akhir hayatnya gitu. Nah, dan ternyata mohon maaf, meskipun beliau bukan seorang wali, tapi namanya Laksana Wali. Dikenal negara, antar negara. Gitu. Tapi banyak. Sak lawase tan kenaning pati. Nah, karena mengapa demikian? Karena beliau mampu melakoni apa yang menjadi ajaran
pakarti luhur. Jadi orang yang mampu melakoni itu maka dia tidak akan mati selamanya, tidak akan mati dan akan selalu hidup. Contoh Kanjeng Sunan